Shalom bagi kita semua. Shalom. Ucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali bersama-sama di hari Minggu ini. Percaya bahwa Yesus memberkati kita sepanjang minggu. Amin. Amin. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama, mari lambaikan tangan. Haleluya. Sebab inilah tujuan kami ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah tujuan kami Tuhan. Berkumpul bersama di bait-Mu untuk kami meninggikan Engkau. Seminggu, 6 hari Tuhan, kami melakukan aktivitas kami. Dan ini Tuhan, hari di mana kami boleh menumpahkan semua tentang isi hati kami kepada-Mu, melepaskan kerinduan kami kepada Tuhan yang hidup, berkumpul bersama dengan saudara sekalian, untuk kami saling menguatkan satu dengan yang lain, oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang akan memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kami umat-Mu ya Tuhan, untuk kami tetap berdiri. Puji-pujian dan sorak kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu Tuhan Yesus, sebab Kau yang layak diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan. Karena Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah pencipta, Engkau yang memberikan kehidupan kami. Kalau pemilik kehidupan kami Tuhan, ajar kami untuk tunduk dan taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Daud memuji dan menyembah, demikianlah kami umat-Mu memuji dan menyembah-Mu dalam sukacita dan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau atas pujian kami, diberkatilah Engkau atas tarian kami ya Tuhan, dan sorak-sorai bagi Yesus selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur bagi Tuhan. Mari tinggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
mulia. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah.
kami, amin. Semua jemaat bersuka cita memuji Tuhan, amin. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan Yesus kita sangat baik dan teramat baik untuk selama-lamanya, amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Cuma tuh, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tuhan Yesus kita baik, amin saudara. Haleluya, sama-sama kita katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Boleh lebih semangat lagi, sama-sama kita katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Memusik itu. Boleh tepuk tangan yang meriah di atas kepala-Mu saudara. Sebab Engkau Yesus kami yang baik dan teramat baik, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Amin. Mari dengan penuh sukacita, sama-sama jemaat Tuhan katakan, Engkau Yesus kami yang baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Katakan Yesus baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat. Tuhan Yesus baik. Haleluya, sebab Dialah kekuatan kita. Amin. Mari kita menari buat Tuhan kita yang heran.
ku pusing di depanku, rintangan menghadang. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kanan. Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diriku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Yesus, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diriku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Yesus, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Yesus, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Yesus, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Yesus, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita teduhkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan di hidup kami ya Tuhan. Engkau jawaban di setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku
percaya Kau selalu memberikan yang terbaik. Rancanganmu rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang, anak-anak yang menyenangkan hati Bapa, pemuda-pemudi, keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau baik Yesus, segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu. Ya semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan-Nya. Darabatakala syiranta kalanamu, haleluya. Engkau mulia, Engkau sangat mulia, dimuliakan. Yes. Ditinggikan Yesus Tuhan, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang melepaskan dari ketinggian jahat, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati masa depan. Yesus Kristus namanya. Yes, bertahanlah Engkau di tempat ini, di hidup kami, di kota kami, di bangsa kami, di Indonesia. Ya Rabbal beri tepuk tangan bagi Yesus kita dalam nama Tuhan Yesus yang dipimpin Roh Kudus untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Salam buat semuanya dan selamat siang, sore ya yang tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Saudara kasih Yesus, mari kita buka saja langsung Markus pasal ke-5 ayat ke-14 sampai 20. Nah, saudara kasih Yesus,
Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ya, dokter spesialis jiwa ya, dan mereka bekerja sama dengan Badan Statistik. Kata mereka nih, sekarang orang yang kena gangguan jiwa semakin meningkat katanya. Memang dia ada level bawah, ada level menengah dan level atas. Banyak orang yang sedang mengalami gangguan jiwa, dia tidak sadar. Oke. Kata orang di lapangan, dia gila kan? Gila apa? Gila narkoba kan? Gila apa? Gila film porno, gila apa? Gila judi, gila apa? Gila pacaran ya. Pacarnya di sana di sini, di sana, di sini, tipu sana tipu sini, gila tipu-tipu dia. Kata orang di luar kan, kegilaannya mengerikan. Ada yang tidak kelihatan, nampaknya tenang ya kan? Ini biasanya abang-abang playboy, playgirl nih, tenang ya kan? Gila wanita dia, gila pria kan? Semua pacarnya di sana sini. Banyak korban yang di PHP kan, diberi pengharapan palsu. Nah, apakah kita setuju buat angka-angka yang mereka cek ini? Gangguan jiwa mereka berdampak oleh karena beratnya beban pikiran, beratnya beban hidup. Bisa ku ampuni dia, dia menyakitiku, ku maafkan dia, tapi ya Tuhan, sambarlah dia dengan petir. Berarti belum diampuni bukan? Belum dong. Sudah ku ampuni dia Pak, Bu, tapi kok lihat wajahnya belum, masih tersimpan di dalam hati yang membuat pikirannya terganggu, kekecewaan yang disimpan terus menerus, akhirnya menjadi akar pahit, naik ke dendam akhirnya mengekspresikannya keluar dan ke dalam. Kalau keluar dia mencabi-cabi orang yang ada di depannya, menghantam, menghabisi. Kalau ke dalam rusak dari dalam dan akhirnya merusak diri sendiri. Banyak tipe ODGJ ini. Tapi hari ini sedikit menggelitik judul tema kita ya. Orang gila dan tukang pelihara babi. Penjaga babi. Pelihara babi sama dengan penjaganya. Tuan bosnya namanya Toke ya. Toke B2. Enak kali disaksang ya kan, dipanggang. Haram, orang Jawa itu haram tuh kan. Kalau sepupu kita haram kata babi, anjing itu haram. Tapi seharusnya kelinci haram, kuku belah bukan. Udang ternyata juga haram kata Pak Bambang Nusena menurut hukum mereka. Dan bahkan onta pun haram. Ternyata di sana air pipisnya pun diminum, menjijikkan, bukan dagingnya dimakan. Apakah babi ini membuat saking enaknya sehingga membuat mereka diharamkan supaya jangan banyak saingan? Syukur juga ya sedikit saingan kita di Medan ini kan. Itu pun harganya naik terus ya. Nah, kita balik ke ayatnya. Boleh dibacakan? Markus pasal 5 ayat yang 14 sampai 20. Yuk. Kita baca bersama-sama, yang dapat katakan amin. Dua ya. Ayat ke-14 kita baca sekali lagi. Markus pasal 5 sudah dapat, sudah tampilkan? Kenapa? Belum? Hilang dah? Oh. Kemana dia? Bagaimana di Geraza? Oke. Ada satu pria kesukaannya tidur di kuburan. Salah satu cirinya hati-hati ya. Kalau orang lebih suka tidur di kuburan daripada di rumah, itu berarti sudah ciri-ciri ODGJ. Kalau dia lebih suka tidur di lokalisasi daripada di rumah bersama istrinya, berarti dia ODGJ yang tersembunyi. Kalau dia lebih suka di lampu kelap-kelip dibandingkan lampu lighting di gereja, walaupun sederhana, itu berarti sudah ODGJ. Nggak nampak, dia rapi. Oh, parfumnya 20 meter.
harumnya, ya kan? Rambut dicatok. Bukan catok cepet ya. Dicatok, ya kan? Ada yang lurus dikeritingkan, ya kan? Ada yang keriting diluruskan. Saya lihat dulu, saya juga masuk kok dulu tahun 99 dari King lah, di Kongkong, ya kan? Dan sebagainya yang ada di muka bumi ini. Saya lihat banyak tipe wanita, ya kan? Dia pikir semakin seksi dan semakin banyak yang suka. Padahal yang lebih banyak suka adalah laki-laki bandit juga. Suka memang, saya selesai, bye. Sebelum makan permen karet habis manisnya, yang pahit di karet buang. Kalau mau seksi-seksi nanti jangan di tempat lain sama suamimu yang halal ya. Anak gadis siap? Apa suara deh? Udah dapat? Kayaknya. Yuk kita baca ya. 2 ya yang 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Nah, sudah waras? Ayat 15 semua tuh, udah? Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ternyata di Gerasa, selain ada orang yang suka di kuburan, seorang pria yang suka memukul-mukul tubuhnya dengan batu, artinya menyakiti dirinya, melukai dirinya, dan bahkan diikat rantai-rantai itu bisa terputus karena ada kekuatan legion di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya. Legion itu adalah nama satuan tentara Romawi, sekitar 4.000-5.000 orang di dalamnya. Berarti gambarannya ada sekitar 4.000 sampai 5.000 roh jahat yang merasuki pria ini. Tidak ada lagi harapan hidup, tidak ada lagi masa depan, tidak ada yang bisa menyembuhkannya pada saat itu. Hidupnya tidak berarti, bahkan hidupnya dianggap membawa dampak buruk, membuat lingkungan ini bisa berbahaya setiap orang yang dijumpainya. Orang yang ditolak, orang yang kurang berharga, orang yang tidak diinginkan, dan bahkan orang yang dikucilkan, dan bahkan orang yang dihina. Itulah ciri pria ini. Itulah keadaan pria yang sangat mengerikan. Siapa yang pernah jumpa orang dalam gangguan jiwa di ayanda ini? Kalau istriku suka dia jumpa itu. Jumpa ibu-ibu ya, tapi belum parah ya. Dengan plastik kiri kanan. Mana bu? Sekarang dia baru shopping. Mungkin waktu waras dia suka shopping kali ya, ke supermarket ya, ke plaza mungkin ke Medan Mall. Karena ibu-ibu itu kayak ketika shopping berlari takkan lelah, berjalan takkan letih, bagaikan raja wali terbang di atas lawan ya. Kalau di mall instalasi kan. Betul ibu-ibu, wanita. Apalagi kalau nengok tas sepatu kan. Mana yang suka nengok tas sepatu nih? Baju. Saya juga dulu suka kok. Jangan takut. Saya juga suka dulu nengok baju-baju branded. Ada sepatu-sepatu ya. Tas enggak ya. Tas cukup ransel sebiji udah cukup. Nah, pria ini hidup tidak ada tujuannya lagi. Tidak ada lagi harapan. Yang beruntung pria yang tidur di kuburan, yang kita kategorikan orang gila. Yang tidak beruntung adalah penjaga babi dan tokenya. Tahu kenapa? Apakah babinya dipotong sama dia semua, lalu disatenya, lalu dipangnya? Ternyata Yesus yang penuh kasih ini bertemu muka dengan satu jiwa yang sudah terganggu, satu jiwa yang sudah dirasuki legion. 4.000 sampai 5.000 roh jahat merasukinya. Tapi di mata Yesus, satu jiwa ini lebih berharga daripada 2.000 ekor makanan kesukaan kita itu. Betul? Kalau 2.000 ekor kali 2 juta aja lah, 4 miliar. 4 miliar bos. Berapa nolnya itu 4 miliar? Banyak ya? Siapa mau duit 4 miliar? Saya mau. Biar langsung segera kita buka gereja lagi yang baru besar ya.
4 miliar lebih kurang. Kalau dia kan 2 juta aja, itu masih lomo-lomo ya. Itu kan lomo yang masih kecil kata Pak Betis. Cuma 1,5 juta sama 2 juta. Yang penting siap dipotong. Itu umur berapa bulan nggak tahu tuh saya. Setahun ya itu mah. 4 miliar lebih dipertaruhkan, ditukar dengan 1 jiwa yang sangat berharga di mata Yesus. Kenapa seperti itu saya katakan? Yesus mengusir roh legion yang di dalam diri pria ini ke dalam 2000 ekor babi. Banyak biaya bukan? Banyak biaya untuk menangkan 1 jiwa, untuk menyelamatkan 1 jiwa, bahkan lebih dari itu dilakukan Yesus. Jangankan 2000 ekor, dirinya juga dikorbankannya buat kita yang percaya, katakan amin. Agar kita selamat, kita dipulihkan, disembuhkan dan dibebaskan dari ketikatan yang jahat. 4.000 sampai 5.000. Berapa banyak kebiasaan burukmu, saudaraku? Berapa banyak roh jahat yang dalam diri kita? Sudah selesai. Katakan sudah selesai. Dua-dua ya. Sudah selesai. Itulah perkataan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. Apa artinya? Tidak ada lagi roh B2 itu, tidak ada lagi roh legion itu dalam diri dia dan diri kita. Kita sudah bebas menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa, dari kebiasaan buruk. Jangan kompromi lagi. Kalau kompromi dengan kebiasaan buruk, maka selamat jalan kawan. Pasti kembali ke kubangan yang lama. Pernah lihat B2 dimandikan? Aku pernah waktu kecil lihat. Tetanggaku pernah B2. Dimandikan. Udah dimandikan, dia udah bersih. Maafnya, agak jorok nih. Ada kotorannya, berguling-guling gitu ya. Kacau kan? Udah bersih, ada kotorannya, ditidurnya lagi. Seharusnya kembali ke kubangan, kembali ke dosa yang lama. 1 pria ini akhirnya diselamatkan, dipulihkan, dibebaskan. Tapi 2000 ekor babi ini masuk ke jurang dan matilah. Kolapslah pengusaha B2 ini. 2000 ekor mati. Penjaganya kocar kacir. Apa yang terjadi? Bisa bayangkan coba. Tiba-tiba 2 ekor, wah, lari kan? Kita lagi jaga ini. Siapa yang pernah melihara bebek, ayam, atau babi atau dan sebagainya? Tiba-tiba 2000 ekor lari meninggalkan penjaganya dan masuk ke jurang. Jangankan 2000 ekor, 2 ekor aja kita heboh. Betul? 2 ekor babi hutan. Pasti itu heboh. Siapa babi hutan kan? 2 ekor aja. 2000 ekor. Saya yakin pada satu keadaan semua mencekam, mereka heran apa yang terjadi. What happened now? Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Melompat, waduh, bagaimana kita ketemu ketua kita ini, bos kita nanti, mengatakan nama koki kita. Apa kawan? Loh, 2. Membuat mereka heran 2 keadaannya. Ini orang gila yang suka tidur di kuburan, kok udah waras? Orang yang dalam gangguan jiwa, pandangan matanya kok kosong rata-rata. Sepertinya tidak ada tujuan pasti. Ini kok pandangannya kok cerah, penuh kemuliaan. Karena sudah ditukar roh legion dengan perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus ada firman Tuhan yang penuh kuasa. Itu memenuhi hidup pria yang tidak punya arti ini tadi. Yang tidak ada harapannya. Menjadi satu pria yang punya harapan. Ada masa depan. Ada kesehatan. Sudah stabil dia. Sudah naik posisinya. Dari orang yang ODGJ menjadi orang yang disembuhkan, diselamatkan. Orang pilihan. Kenapa saya bilang orang pilihan? Coba lihat, baca ayat 15 lagi. Yuk. 15. Pada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras.
sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti kita definisikan sebelumnya dia tidak berpakaian, seperti di Taman Eden, bukan Eden, Taman Edan. Oke? Dia berpakaian dan dia sudah waras. Berarti ketika orang yang dipulihkan, pasti terlihatlah perubahan hidupnya. Amin. Terlihat jelas. Yang tidak berpakaian menjadi berpakaian. Dia sudah tahu malu, sudah tahu bahwa hidupnya harus dijaganya, harus dirawatnya. Dan cara dia harus berpakaian. Ada perubahan yang jelas. Yang berbeda dalam hidupnya, dia tidak berpakaian menjadi berpakaian. Duduk manis, tidak lagi ngamuk-ngamuk, menghancurkan hidupnya, tubuhnya. Coba Bu, saya bayangkan. Saya pernah lihat langsung itu. Anak kepala desa di Kalang. Pulang dari KKR kami sekitar tahun 2005 sama Bapak Rohani kan. Rud, ini ada kerjaan menurut. Apa tuh Pak? Itu. Wah, gawat nih kan. Dia dulu disuruh merantau ke Jakarta untuk kuliah. Sampai di Jakarta dia pakai narkoba jenis putau atau keraknya heroin ya. Dan dia sepertinya berguru tapi tanggung. Jadi akhirnya kita dibawa lah ke Medan dari Sikalang. Setiap dia kemasukan atau sakau, saya sulit membedakannya. Mata begitu seperti mata serigala, marah. Lalu kepalanya diantuk ke dinding, deng. Saya pernah ketika kita mengantukkan es batu, pecah bukan? Es batunya. Ini kepala nggak biru pun tidak, berdarah pun tidak. Ngeri juga ilmu kami. Jujur aja pertama saya, wah gawat di bagian. Bang, jangan antuk kepalamu ulang. Enggak dimasak kuda-kuda ya. Lupa jago lagi dia taekwondo. Waduh, ketepak kasih kena kepala ya. Ping, kena kupingnya kan. Ping. Mendengung kan? Pemain karate kan kalau kuping kena gimana? Ditampar atau kena tendangan. Bunyi kan? Sama sakit kan? Dan sedikit. Tahu kan sama-sama dia orang gila berjumpa dengan mantan orang gila. Kata kawanku. Oh, tepak duduk dah saya ikat tangannya kan. Maju kan. Saya tuh karena kita ikat tangannya, tapi kepalanya masih gantung-gantung yang di lantai. Wow, apa kan begitu kan? Datanglah dari pendeta Markus Regar. Jangan kau begitu ngatasinya Rudi. Enggak perlu kau ngamuk-ngamuk. Oh iya. Tidak saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku pegang kepalanya pelan-pelan dalam nama Tuhan Yesus. Bawa agak tenang dia baru ku buka ikatan tangannya. Kayak capean dia. Sama-sama dia capek kami pun capek ya. Ada menghadapi kelakuannya. Kaki kasih putih. Besok gitu lagi dia. Saya nggak ngerti. Harusnya saya ajak doa pelepasan. Bola ke dinding. Diantuk-antuknya. Saya panggil bang. Ada sila bang kan. Makanya aku jujur aja terasa juga apa serangannya kan. Lupa betul. Pikir saya dengan tenang pendeta Markus ini. Gak apa-apa dia tahu ya kalau dia nonton nanti. Dipukuli ya, paku. Ya, kok jadi berantem? Datanglah aku ke depan bidu, tengok main dua lupa aku menang juga pendeta ini kan. Susah ya bang, jangan lupa bang, nggak boleh main kasar bang, sebut nama Tuhan Yesus. Ini harus dihancurkan ini. Lupa dia terpancing emosi. Ketika kita menghadapi orang yang kemasukan, kadang-kadang kita mau terbawa mau siapa kok kena tendangnya, kena ludah sama dia. Wah, ludah orang tuh bau sekali, kan? Ada yang kedua, ya. Satu lagi ada dari Gunung Stoli itu dalam Matius Maria apa? Jebua. Itu bawa Matius. Dia kalau kemasukan, bola mata putih itu seperti pencak silat itu Nias, ya pernah lompat batu Nias tuh. Jadi jujur, ya aku kurang menjaga kudusan. Berjalan saya dari tangga kan. Dia enggak apa ini kan? Ini buat kemasukan ini pura-pura ini saya pikiran. Kau papu tuh berdiri. Papu tuh duduk berdiri. Bukan manusia ini pikiran. Oh kan. Akhirnya saya tinggal aja. Wah, bukan manusia ini saya pikiran. Malamnya 2 bawah hari malamnya jam 1 pagi.
Saya baru tidur sekitar jam 12 tuh ya di gereja di Semalingkar, Kemenyan Raya. Jam 12 tidur, tiba-tiba jam 1 seperti terbuka mata saya ini. Ini orang kalau masih Tuhan menginginkan hidup ya. Tahu pukulan untuk ubi tumbuk itu payung sini? Ubi tumbuk kan segini kan, dia sudah tinggal milih di bawah pinggang, perut atau kepala. Pokoknya mana dikasihkan matilah. Dari segi ICU. Terbuka mata saya tenang, buah, dicampak dia. Saya ambil pukulan kayu yang besar dulu untuk ubi tumbuk, dan ubi tumbuk, mukulnya dan ubi. Saya panggil abang-abang senior ya. Nama saya baru keluar waktu itu kan dari rehabilitasi, nggak ngerti saya gitu. Yang penting kontak fisik, bang, masukin lagi dari bang kan. Kau kata si abang ini kan. Kau ganggu kami tidur apa? Kita nggak mau umpan. Iya, apa nih? Kami ikat pakai kabel ming, ya kan? Kami lepas, ikat lagi, ya kan? Baru ikat. Dalam nama Yesus saya bilang, demi nama Yesus, belum masih ya kan? Baru, nah jam 3 nih, 2 jam kurang bertiga ya. Ini lepas kemasukan lagi gahaya nih, pak saya piting ada, ya kan? Dari tidur, bukan jangan. Takutnya ngambil kayu, balok lagi, pisau, garpu semua ditaruh ke atas, ya kan? Zaman kan. Nah, inilah kalau orang yang dirasukan mereka tidak sadar, tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu memelihara hidupnya dan menyerang. Tapi orang yang ada di gereja setelah mengalami pertemuan dengan Yesus, dia sadar dan dia berubah cara bersikapnya. Cara dia berpakaian terjadi perubahan. Kalau apa? Glowing bersinar. Glowing mengalami perubahan, lebih baik dalam hidupnya. Yuk baca ayat ke-16 ya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lanjut. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ya. Poin yang kedua, jangan pernah menolak Yesus. Orang yang mengalami kerugian, toke babi, rugi dia mengalami sekitar 4 miliar sampai 5 miliar. Dan semua penjaga menolak Yesus. Kau membuat kami rugi. Menurut penilaian mereka sedang mengalami kerugian karena tidak seimbang. Satu orang dalam gangguan jiwa ditukar dengan 2.000 ekor. Tetapi menurut penilaian Yesus, perspektifnya jauh lebih berharga satu jiwa ini daripada 2.000 ekor. Jauh lebih berharga hidup kita dari apapun yang percaya karena amin. Itulah menurut penilaian Yesus. Berbeda dengan si Tobab, ya kan? Bukan si Tobi ya, Tobab. Berbeda sekali. Ketika orang menolak Yesus sebagai juru selamat, maka kehidupannya akan gersang. Meskipun dia banyak uang, banyak harta, tinggi jabatannya, beringas dia. Tidak pernah puas uangnya, tidak pernah puas hartanya, tidak pernah puas atas jabatannya, dan dia tak akan pernah puas terhadap istrinya, terhadap kekasihnya. Pengen lagi, tambah lagi ya. Pasti itu. Orang yang menolak Yesus berarti sedang membuka pintu maut. Orang yang menolak Yesus berarti sedang menolak anugerah. Orang yang mengatakan Yesus Kristus bukan juru selamat, berarti dia sedang menyatakan dia adalah anti Kristus. Coba lihat Iran, ya. Kalau di negara mereka mirip seperti di Malaysia, lebih kurang. Kalau Malaysia, kalau kita menginjil agama yang non Kristen langsung ditangkap,
Bapak rohani saya yang gitu ditangkap ya di Malaysia. Cuma karena dia warga negara Amerika, ini warga negara Indonesia sekian, sudah berapa puluh tahun di Amerika, dan akhirnya dapat green card. Akhirnya kedubes Amerika yang ngurusnya, karena dia dianggap sudah warga negara Amerika. Nah Iran juga gitu kan. Tetapi dari Bapak Tony Bastaman ini, dulu dia non Kristen, berasal dari Jawa Barat, Sunda. Ada sekitar puluhan ribu tempat ibadah mereka sudah tutup, dan mereka mengalami pertemuan. Mula-mula kasih, mula-mula Yesus itu langsung datang. Bisa lewat mimpi, bisa lewat sakit penyakit disembuhkan, atau yang saudara dilihatnya gila-gilaan dari orang yang waras, seperti orang yang di Gaza ini. Sudah tidak ada yang bisa menyembuhkan secara medis, tetapi bisa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Itulah kuasanya jauh lebih besar daripada sakit penyakitmu. Kuasa Yesus Kristus jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Jauh lebih besar. Jangan pernah tolak Yesus. Ayo ikut sertakan Yesus di dalam kehidupanmu, baik di dalam bisnismu, pelayananmu, terlebih kuliahmu, studimu. Ketika mencari jodoh ya, jodohku maukah kau? Ya, nggak mau ya. Dari SPBU kita deh ya, dari titik nol ya, nggak mau lah bang, dari nol ngeri lah bang kan. Pasti itu orang operator SPBU. Kalau ayo dek kita mulai dari nol dek, kasih sayang kita ini ya, harus kita lipatkan. Meskipun dari nol bisa jadi 100. Kalau tanpa Yesus yang dari 100 bisa 0. Teman-teman saya banyak tuh lihat dong, udah tidur di SMK kosong itu. Rumahnya tidak ada lagi atap. Keluar dari penjara dia, adiknya jual atapnya untuk demi memenuhi kebutuhan sabu-sabunya, sama ganjanya, sama judinya. Habis. Sampai ditawar orang 1,8 miliar nggak mau jual, dia bertahan 2,1. Ya udah terserah. Kemudian kita sudah coba ikankan, analisa, kita bantu kita pembeli. Dia lebih memilih dengan harga, dan dia tidur tidak lagi di rumahnya sendiri. Yuk lanjut baca. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Haleluya. Orang yang disembuhkan ini mengatakan, aku ingin ikut Engkau Yesus Kristus. Karena satu pribadi yang disembuhkan ini merasakan kuasanya besar, kasihnya besar, cintanya sungguh besar buat kita. Tidak bisa, dan jangan kita tukar dengan cinta-cinta yang palsu di luar sana deh. Siap anak muda? Siap wanita, pria? Jangan mau ditukar dengan cinta-cinta palsu, cinta-cinta karet lagi sana sini lengket. Pria ini malah, aku ingin ikutmu Yesus. Yesus bukan menolak, dia ikut dengan dirinya. Tetapi dia tahu orang yang di Gaza disembuhkan. Kembalilah, ceritakan pada keluargamu, orang yang ada di lingkunganmu, betapa besar kasih Yesus, betapa besar kuasa Yesus. Dan maka orang yang ada di penjara, di polis, mereka takjub. Karena orang gila yang tidak bisa disembuhkan ini sudah pulih dan bahkan bisa bercerita betapa besarnya kuasa pribadi yang ditemuinya. Kerajaan surga turun. Raja di atas segala raja turun buat dia. Raja di atas segala raja turun buat kita, agar kita diselamatkan, kita dibebaskan, dilepaskan dari semua kebiasaan buruk kita. Yang percaya katakan amin. Yang bisa menyembuhkan hanya Yesus, yang bisa memulihkan, melepaskan hanya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Biarlah terus namamu dimuliakan, ditinggikan lewat hidup kami ya Bapa.
ceritakan Yesus, kasih-Nya yang menyelamatkan. Ceritakan kepada keluargamu, orang lingkunganmu, di kampusmu, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Yesus Tuhan, Kuasa Yesus yang tak terbatas itu. Undang kuasa Yesus Kristus di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, maka engkau akan merasakan damai yang tidak pernah engkau nikmati, sukacita yang tidak pernah kau dapatkan, kesejahteraan yang tidak bisa kau dapatkan dari dunia ini. Haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja untuk selama-lamanya. Biar terus kita merindukan hadirannya. Jangan pernah menolak Yesus, tapi ikut sertakan dia dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan menjadi lebih dari pemenang. Kita akan terus naik menjadi kepala bukan ekor. Ada masa depan yang penuh harapan. Bilang gembira. Yesus. Tiga, ceritakan terus Yesus Kristus di mana kau berada. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus.
tetapi kami mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami semua yang mendengarkan saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan misi Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami akan memberi. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian kita. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Namanya Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pastilah. Memberkati aku berlimpah-limpah, dan kasih karunia dari Bapa di surga, dan nikmati juga hidup, bahkan hidup penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, Bapa Yahweh Elohim perkasa, pencipta langit bumi dan isinya. Dan nikmatilah juga kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur